Fobia sosial atau pemalu. Banyak orang yang menganggap ringan individu yang mengidap fobia sosial karena tidak tahu perbedaannya. Fobia sosial mirip dengan sifat pemalu. Banyak orang yang mengalaminya secara sadar atau tidak. Salah satunya adalah sering mengasingkan diri dari kerumunan ataupun gugup saat presentasi di hadapan kelas. Nyatanya, fobia sosial itu mengalami perasaan cemas, takut, dan panik bahkan sebelum berbicara di hadapan banyak orang. Perbedaan lainnya adalah individu yang pemalu hanya mengalami hal tersebut sementara saja, sedangkan pengidap fobia sosial mengalaminya dalam jangka panjang. Fobia sosial juga berbeda dengan antisosial, karena individu yang mengidap fobia sosial menganggap aktivitas bersosialisasi sebagai ancaman. Berbeda juga dengan introvert, karena individu yang tertutup atau introvert cenderung lebih senang jika tidak melakukan aktivitas sosial dan tidak menganggap kegiatan tersebut sebagai ancaman. Ada beberapa alasan mengapa individu dapat mengalami fobia sosial, seperti halnya genetik, kekurangan hormon serotonin, kemudian ada juga struktur otak dan lingkungannya. Dalam cerita Nia yang akan Nia ceritakan kali ini merupakan fobia sosial akibat dari pengaruh lingkungan dan keluarga. Sebelum Nia bercerita lebih jauh kronologisnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu ya. Sahabat anak Indonesia, begini ceritanya. Ini berdasarkan dari kasus, inisialnya R. Saat ini usianya 23 tahun. Jadi R ini seorang laki-laki, anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, awalnya ini sebenarnya R dan keluarganya hidupnya lumayan baik-baik aja, maksudnya ya sederhana tapi juga nggak menengah ke bawah gitu, karena orang tuanya punya usaha restoran. Sampai satu hari orang tuanya restorannya bangkrut. Nah, R ini memang sejak kecil sudah mendapatkan pola asuh kekerasan gitu. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, ayahnya tuh nggak segan memukul, terus juga berbicara dengan dengan bahasa-bahasa atau nada-nada yang tinggi gitu, seperti membentak gitu misalnya. Terus juga, kamu tuh sebagai laki-laki nggak boleh cengeng, kamu sebagai laki-laki itu harus berani gitu. Ayahnya akhirnya membawa R beserta ibu dan adiknya ke Jakarta karena ketika menjaga toko, maksudnya setiap hari penghasilannya sudah lumayan stabil gitu. Jadi dia bawa anak dan istrinya ke Jakarta. Nah, namun sejak di Jakarta kemudian tinggal di satu gang sempit, R ini menjadi individu yang tertutup gitu, karena dia merasa malu dengan kondisi rumahnya gitu, karena menurutnya rumah yang dia tinggali saat ini itu nggak layak, kemudian posisinya juga di gang sempit gitu, dan dia harus berbagi dengan keluarganya yang lain gitu. Jadi dia ngerasa ketika ada temennya juga dia ngerasa malu untuk bawa temennya main ke rumahnya gitu. Ditambah lagi ketika dia masuk sekolah, R ini mendapatkan teman-teman yang tidak sesuai dari apa yang diharapkan sebelumnya gitu. Teman-temannya yang membuli dia dengan mengatakan kalau R itu mirip atau dia dijuluki alien gitu. R itu akhirnya merasa, iya karena aku tuh jelek kak, aku kurus, aku jelek, aku hitam, terus aku juga cuman pakai kacamata, dan jadi dia ngerasa nggak menjadi tidak percaya diri gitu, karena bukan dipanggil namanya lagi R sehari-hari, dipanggilnya alien gitu sama teman-temannya. Satu hari R diminta temennya untuk ikut tawuran. Nah, di situ dia kaget karena ngelihat teman-temannya itu di belakang sekolah itu udah ada gear, terus ada samurai nah dia diminta ikut tawuran, terus bawa samurai itu. Jalan tuh dia mau nggak mau harus ikut karena memang dipaksa. Ya karena dia juga diancam sih di satu sisi sama teman-temannya. Dia mau nggak mau dia ikut, dia pegang juga tuh samurai, tapi dengan kondisi yang memang dia udah gemetar, dia takut gitu. Nah, sejak saat itu
R tuh benar-benar udah nggak mau berangkat ke sekolah. Sampai akhirnya ibunya atau ayahnya secara bergantian mengantarkan R ke sekolah. Jadi setelah pulang jam sekolah, R udah langsung pulang gitu. Nah, setelah selesai dari lulus sekolahnya ini, dia juga nggak mau melanjutkan pendidikannya untuk melanjutkan ke perkuliahan gitu. Dia benar-benar nggak mau. Jadi setelah selesai dari lulus SMA, dia lebih memilih untuk ya udah mengurung diri di kamar, melakukan aktivitas di rumah aja. Diajak untuk kegiatan mengaji bersama, jadi keluarganya punya kegiatan mengaji bersama seminggu sekali, itu juga nggak mau gitu. Jadi dia memang lebih memilih untuk di rumah aja, di kamar aja, terus nggak mau ikut membantu ayah sama ibunya menjaga toko gitu. Akhirnya ini kalau menurut ayah dan ibunya sangat-sangat mengganggu aktivitasnya dia gitu. Dan R ini pernah diminta untuk beberapa kali, ayo kamu kalau misalnya nggak mau jaga toko, bantuin ayah sama ibu jemput adekmu gitu, karena kan kondisinya deket. Tapi dia tetap nggak mau, karena kondisi dia bilang, aku takut, aku nggak berani. Terus ayahnya selalu marah, kamu tuh sebagai anak laki-laki harusnya berani gitu, kamu sebagai anak laki-laki cuma bisanya di kamar, nggak ngapa-ngapain, terus mau jadi apa? Sampai akhirnya ya udah dia memberanikan diri untuk coba keluar naik motor, tapi karena memang dia panik, dia cemas gitu. Dan jadi emang fobia sosial itu menampilkan perilakunya adalah dia gemeter gitu, dia cemas, baru sampai depan rumah tiba-tiba dia jatuh dari motor. Ya ayahnya cuma bisa, karena ayahnya nggak paham dia mengalami fobia sosial, marah sama dia, kamu tuh sebagai laki-laki kenapa cengeng banget sih gitu, kenapa bisanya cuman di rumah aja sih gitu, adik kamu tuh udah kuliah loh gitu, udah bisa melakukan apa-apa. Biasanya individu yang fobia sosial itu ciri-cirinya mereka takut untuk bersosialisasi di tempat umum gitu. Jadi belum masuk ke dalam lingkungan sosialisasi aja mereka takut gitu, karena mereka ngerasa semua orang akan mempermalukan dia gitu. Jadi mereka cenderung lebih memilih untuk tetap tinggal di lingkungan rumahnya aja atau di kamarnya aja, nggak mau, bener-bener nggak mau. Kalau misalnya ngelihat orang terdekat kita, misalnya kok dia lebih cenderung tertutup ya gitu, atau dia lebih nggak mau bersosialisasi ya, apa-apa maunya sendiri gitu. Mungkin kita dari orang terdekatnya bisa nanya dulu, kamu kenapa, ada apa gitu. Kayak siapa nih orang terdekatnya yang bisa bicara dari hati ke hati sama si orang tersebut gitu. Kalau misalnya ngerasa masih bisa dibicarakan baik-baik ya nggak apa-apa, tapi kalau merasa ini sudah mengganggu aktivitasnya, lebih baik sedini mungkin datang ke misalnya psikolog. Karena sebenarnya kalau datang ke psikolog itu bukan berarti kamu gangguan jiwa, nggak. Sebenarnya nggak harus fobia sosial juga sih. Banyak hal, misalnya tiba-tiba anaknya jadi pendiam, bisa jadi karena memang teman-temannya yang misalnya membuli dia, bisa jadi mungkin bukan karena fobia sosial, tapi mungkin akhirnya dia menjadi individu yang tertutup dan pemalu karena memang semua teman-temannya menjauhi dia gitu. Itu juga bisa jadi kedepannya menjadikan dia ya udah, dia nggak akan pernah mau untuk bersosialisasi. Dia akan terus-terusan untuk lebih menyendiri, dan dia nggak pernah berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi lebih banyak diem sih. R cenderung melakukan kegiatan distorsi kognitif pada taraf yang berlebihan. Distorsi kognitif merupakan kesalahan dalam berpikir yang mempengaruhi emosi, perasaan, dan perilaku individu. Distorsi kognitif ini perlu disadari dan dilawan, sehingga R dapat membiasakan diri untuk berpikir secara rasional, objektif, dan adaptif, sehingga pikiran yang dihasilkan akan lebih positif. Hingga saat ini, masih banyak orang yang keliru dalam membedakan fobia sosial dengan sifat pemalu. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengedukasi diri tidak melakukan tindakan yang salah. Sekian cerita Nia untuk episode kali ini. Dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa, dan inilah cerita Nia.